Pernah nggak sih kamu berada di tengah keramaian, mungkin lagi asik nongkrong bareng teman-teman atau kumpul keluarga, tapi entah kenapa di dalam hati kamu merasa kosong? Atau coba ingat-ingat lagi, momen ketika kamu baru saja pulang ke kamar setelah seharian beraktivitas penuh. Pintu ditutup, lampu dimatikan, dan tiba-tiba suasana jadi hening banget. Di detik itu, kamu mengecek handphone, berharap ada notifikasi, pesan, atau sekedar orang yang menanyakan kabarmu. Tapi ternyata layarmu kosong. Di saat itulah, perasaan hampa dan sepi tiba-tiba datang menyerang. Kita hidup di era yang bergerak sangat cepat dan serba terhubung. Lewat media sosial, kita bisa tahu apa yang sedang dilakukan semua orang setiap detiknya. Tapi ironisnya, koneksi digital yang tanpa batas ini justru seringkali membuat kita semakin takut untuk sendirian. Ada sebuah tekanan sosial yang gak terlihat, yang membuat kita secara gak sadar berpikir bahwa kalau kita sendirian, berarti kita ini gak laku, gak punya teman, atau bahkan dilabeli sebagai orang yang antisosial. Kita seolah diwajibkan untuk selalu punya jadwal padat, selalu ada yang menemani, dan selalu eksis. Ketika kita nggak ikut tren atau menolak hadir di sebuah acara, muncul rasa cemas bahwa kita akan tertinggal, terasingkan, atau yang sering kita sebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Masalah utamanya sebenarnya bukan cuma tekanan dari lingkungan, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Bagi banyak orang, sendirian adalah hal yang menakutkan. Karena saat suasana di luar hening, suara di dalam kepala kita justru jadi sangat berisik. Kesendirian seringkali memaksa kita untuk berhadapan langsung dengan pikiran-pikiran kita sendiri, tanpa filter, tanpa pengalih perhatian. Tiba-tiba saja memori tentang kegagalan di masa lalu muncul. Tiba-tiba saja kita mulai overthinking memikirkan masa depan yang belum pasti. Atau cemas memikirkan apakah orang-orang di sekitar kita benar-benar peduli sama kita atau sekedar basa-basi. Karena takut menghadapi suara-suara di kepala ini, akhirnya kita lari. Kita mencari pelarian dengan terus-terusan scroll media sosial berjam-jam tanpa arah. Memaksakan diri ikut kumpul-kumpul yang sebenarnya nggak kita nikmati sama sekali. Atau bahkan rela menjalin hubungan yang toksik hanya agar ada orang di sebelah kita. Bahkan, ada juga yang menggunakan humor dan candaan untuk menutupi rasa sakitnya saat berada di luar. Sebuah kondisi di mana kita terlihat bahagia, padahal di dalam hati kita sedang hancur. Kita sangat takut untuk duduk diam bersama diri sendiri. Padahal, lari dari kesendirian justru membuat kita semakin kehilangan arah, kelelahan, dan pada akhirnya lupa siapa diri kita sebenarnya. Di satu sisi, rutinitas yang padat dan interaksi terus-menerus dengan banyak orang itu sangat melelahkan. Apalagi kalau kamu punya kecenderungan introvert, di mana berada di lingkungan yang dinamis, penuh obrolan, dan tuntutan sosial bisa menguras yang namanya baterai sosial kamu dengan sangat cepat. Interaksi sosial bagi sebagian orang adalah sumber energi, tapi bagi sebagian lainnya, itu ibarat berlari maraton. Saat baterai sosial ini sudah menyentuh angka limit, rasanya kamu cuma pengen pulang, rebahan, dan menjauh dari dunia luar untuk recharge energi. Kamu butuh me time. Kamu butuh kesendirian. Karena secara faktual, kesendirian itu punya manfaat yang luar biasa besar. Waktu yang dihabiskan sendiri adalah momen yang paling tepat untuk istirahat, menemukan kedamaian batin, memulihkan saraf yang tegang, dan menumbuhkan kemandirian. Kesendirian membuat kita nggak gampang bergantung sama validasi orang lain dan memberi ruang untuk kita bernapas lega. Tapi disinilah letak komplikasinya. Banyak dari kita yang berniat mencari ketenangan dalam kesendirian, ujung-ujungnya malah merasa kesepian yang menyiksa. Niatnya mau recharge energi, tapi yang didapat malah rasa sedih. Kenapa bisa begitu? Sederhananya karena kita sering gagal membedakan antara kesendirian dan kesepian. Kedua hal ini sangat berbeda secara psikologis. Kamu mengunci diri di kamar dengan niat untuk istirahat, tapi di alam bawah sadarmu, kamu masih berharap akan ada orang yang mencari kamu, menelponmu, atau mengkhawatirkan keadaanmu. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, ruang me time tadi berubah menjadi ruang kesepian yang menusuk. Kesepian ini seringkali membuat kita melakukan hal-hal yang justru merugikan diri sendiri, seperti fenomena bed rotting.
atau rebahan seharian di kasur tanpa melakukan apa-apa. Kita pikir kita sedang istirahat, tapi rebahan berlebihan sambil terus scroll layar handphone justru membuat kita susah tidur, memicu rasa cemas, dan memperparah perasaan hampa tersebut. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kesepian yang kronis ini bisa berdampak nyata pada fisik dan mental kita. Mulai dari kehilangan nafsu makan, insomnia, perasaan pesimis dan tidak berharga, hingga meningkatkan risiko depresi. Pikiran kita akan memanipulasi kenyataan, membisikkan bahwa tidak ada satupun orang yang peduli. Alhasil, niat awal untuk memulihkan diri malah berujung pada siksaan batin. Kita jadi merasa terjebak, kumpul sama orang lain bikin capek, tapi sendirian bikin sedih. Lalu, bagaimana caranya kita bisa memutus rantai ini dan mulai benar-benar menikmati waktu sendiri? Untuk bisa menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian, kita harus belajar merombak total cara pandang kita dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jangan lagi menganggap kesendirian sebagai sebuah hukuman atau bukti bahwa kamu tidak diinginkan. Jadikan itu sebagai sebuah perayaan atas kebebasanmu. Berikut adalah langkah-langkah nyata yang bisa kamu terapkan. Pertama, ubah mindset FOMO menjadi JOMO. Kalau selama ini kamu selalu dihantui rasa takut ketinggalan momen atau FOMO, sekarang saatnya kamu berkenalan dengan JOMO alias Joy of Missing Out. Ini adalah seni menikmati momen di mana kamu dengan sadar dan bahagia memilih untuk ketinggalan tren atau menolak ajakan kumpul demi kedamaian dirimu sendiri. Sadari bahwa kamu punya kendali penuh atas waktumu. Gak semua undangan harus dihadiri dan gak semua obrolan grup harus kamu ikuti. Beri izin pada dirimu untuk menghilang sejenak tanpa rasa bersalah. Belajar bilang tidak pada hal-hal yang menguras energimu adalah langkah awal untuk bilang ya pada ketenanganmu sendiri. Kedua, beranikan diri melakukan solo date. Siapa bilang kencan itu harus selalu sama pasangan atau teman kumpul? Tren solo date adalah salah satu cara terbaik untuk melatih kemandirian dan merayakan dirimu sendiri. Ajaklah dirimu sendiri jalan-jalan. Pakai baju yang rapi, wangi, dan nyaman. Lalu pergilah ke kafe favoritmu untuk sekadar minum kopi sambil melihat orang berlalu lalang. Ketika kamu jalan sendiri, kamu bebas. Kamu nggak perlu kompromi soal mau makan di mana, mau duduk di mana, atau kapan harus pulang. Dengan membiasakan diri melakukan solo date, kamu sedang mengajari otakmu bahwa sendirian itu menyenangkan, bebas, dan sepenuhnya normal. Ketiga, kelola overthinking saat sendirian. Ini bagian yang paling sering bikin kita gagal menikmati sepi. Saat kamu sendirian di kamar, pikiran negatif pasti akan mencoba masuk. Jangan dilawan dengan keras, tapi kelola. Kalau kepalamu mulai berisik, cobalah praktekkan mindfulness dan teknik pernapasan. Salah satu yang paling efektif adalah box breathing. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, embuskan perlahan dalam 4 hitungan, dan tahan lagi 4 hitungan. Ini ampuh banget untuk menurunkan detak jantung dan mengusir cemas. Batasi juga waktu untuk merasa khawatir. Kalau memang ada masalah, berikan waktu 15 menit saja untuk memikirkannya. Setelah itu, paksa dirimu untuk beralih ke hal lain. Keempat, ciptakan zona nyaman dan sibukkan diri dengan aktivitas kreatif. Kesendirian yang berkualitas butuh wadah yang tepat. Ciptakan pojok nyaman di kamarmu. Lakukan aktivitas yang tidak memiliki tekanan atau target. Tonton ulang film atau drama yang selalu berhasil membuatmu tersenyum. Buatlah camilan sendiri atau dengarkan musik yang menenangkan. Kamu juga bisa mencoba hobi kreatif seperti melukis, menulis, atau merawat tanaman. Seni dan kreativitas lahir dari kesendirian yang damai. Dengan fokus pada aktivitas yang kamu cintai, rasa sepi otomatis akan tergantikan oleh rasa antusias dan kepuasan batin. Kelima, validasi perasaanmu sendiri. Seringkali kita merasa kesepian karena kita selalu menunggu orang lain untuk memuji, menguatkan, atau memvalidasi apa yang kita rasakan. Mulai hari ini, belajarlah untuk memvalidasi dirimu sendiri. Berikan dukungan emosional yang biasanya kamu harapkan dari orang lain kepada dirimu sendiri. Ingat, kamu sudah utuh. Kamu gak butuh kehadiran fisik orang lain hanya untuk membuktikan bahwa kamu berharga. Pada akhirnya, kesepian adalah pengalaman emosional yang sangat manusiawi. Semua orang di dunia ini, sekuat dan sepopuler apapun mereka kelihatannya, pasti pernah merasakan momen di mana mereka merasa sangat sepi. Itu wajar,
Tapi yang membedakan kualitas hidup kita adalah bagaimana kita merespons ruang kosong tersebut. Kesepian akan menjadi racun kalau kita membiarkannya mengambil alih pikiran kita dengan rasa takut. Tapi kesendirian akan menjadi karya seni yang indah kalau kita tahu cara merangkulnya. Berani sendirian bukan berarti kamu menjadi manusia yang egois, dingin, atau benci pada dunia luar. Sama sekali bukan. Justru ketika kamu sudah mampu menikmati kesendirian dan merasa cukup dengan dirimu sendiri, kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih sehat dan kuat. Kamu tidak lagi membebani orang lain dengan ekspektasi untuk selalu membahagiakanmu. Karena kunci kebahagiaan itu sudah ada di tanganmu sendiri. Ketika kamu kembali berinteraksi dengan teman, keluarga, atau pasangan, hubungan kalian akan menjadi lebih tulus. Kamu bersama mereka karena kamu memilih untuk berbagi energi positif, bukan karena kamu takut sendirian. Belajar menikmati kesendirian adalah bentuk investasi terbesar yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Teman, pasangan, atau lingkungan di sekitarmu bisa saja datang dan pergi seiring berjalannya waktu. Tapi ada satu entitas yang akan selalu menemanimu, yang akan terus bernapas bersamamu dari sejak kamu lahir sampai napas terakhirmu, yaitu dirimu sendiri. Jadi, mulailah berdamai dengan dirimu. Berhenti berlari dari sepi. Ambil jeda sejenak, nikmati waktu santaimu, hirup nafas dalam-dalam, dan tersenyumlah. Karena dalam kesendirian yang tenang, kamu sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu sedang ditemani oleh sahabat terbaikmu sepanjang masa, dirimu sendiri.